Yo, halo guys, welcome back to Royan Auto Channel. Hari ini kita berkesempatan untuk nyobain Nissan Serena C28 e-Power. Yang ini, yang ini maksudnya. Nah, kita mau cobain seberapa kencang mobilnya karena performanya itu berubah dari yang ICE kemudian menjadi e-Power. Nah, selain itu kita juga mau coba keiritan bahan bakarnya karena kalau udah berubah jadi e-Power harusnya jauh lebih irit daripada yang C27. Nah, yang terakhir terkait kenyamanannya, katanya sih suspensinya berubah. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir. Nah, oke, kita sekarang sudah ada di dalam Serena C28 e-Power. Jadi langsung aja kita mau cobain seperti apa performanya. Kita juga udah nyiapin race logic. Walaupun memang ini mobil keluarga, tapi karena torsinya 315 Nm, jadi penasaran juga seperti apa akselerasinya. Yuk langsung aja. Bismillah. Oke, sekarang kita mau nyoba economics drivingnya dulu. Jadi fuel consumptionnya itu berapa. Nah, ini kita ada di area Gading Serpong. Jadi kita mau nyoba nanti ke arah BSD, kemudian nanti balik lagi. Seperti apa sih iritnya mobil ini? Ini kita pakai mode eco dan pakai e-pedal. Karena kalau pakai e-pedal dan eco harusnya sih lebih irit gitu ya penggunaan BBM-nya. Ini kita jalan di kisaran 20 sampai 40 km per jam. Jadi normal yang penggunaan dalam kota lah ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kondisinya lagi macet parah, berhentinya lama, nah itu juga bisa berubah konsumsi BBM-nya. Tapi ya kita ambil rata-ratanya aja. E-pedalnya enak loh. Nggak terlalu ngagetin kayak si Nissan Leaf punya. Kalau Nissan Leaf punya itu agak terlalu parah untuk ketika kita ngelepas pedal akselerator itu langsung kayak ketahan gitu. Kalau ini enggak. Nah, ini juga kalau dari segi suspensi udah kerasa bedanya. Ini jauh lebih stabil tapi tetap empuk. Keren sih Nissan. Oh, tetap kerasa, ngeremnya tuh tetap ada kalau kita angkat gasnya sekaligus. Nah, ini kita masih menggunakan kekuatan baterai ya. Jadi belum ada mesin yang hidup. Kita coba berapa jauh kuatnya si baterainya ini. Kalau dari kapasitasnya sih memang lebih kecil daripada Nissan Kicks e-Power yang generasi kedua atau yang facelift. Kita cobain, ini kecepatan 34 km, 35. Ini kita AC-nya pakai 22 derajat karena di luar lagi mendung habis hujan. Jadi nggak terlalu panas walaupun ini belum pakai kaca film lagi. Ini mesinnya belum hidup nih, keren. Nah, sekarang mesinnya sudah hidup nih, bisa dilihat di energy flow-nya. Jadi ada warna kuning dari mesin ke baterai. Itu artinya dia sambil ngecas juga sambil dipakai tuh tenaganya dari baterainya gitu. Oke, tadi kita udah nyobain sekitar 16 km jalan kurang lebih 40 menit. Kita nyoba di kecepatan rata-rata 26 km per jam, macet-macetan gitu ya. Kita dapat 22,1 km per liter. Amazing sih. Kecepatan ya dalam kota 26 tuh normalnya segitulah. Tapi itu irit banget. Nah, sekarang kita mau nyobain akselerasi. Ini kita ada di areanya ASBSD. Nanti kita arah ke sirkuit. Mau nyoba 0 ke 100-nya berapa. Nah, ini kebetulan berdua sama teman sebelah kiri. Berat gua tuh sekitar 75 kilo. Lu berapa?
90 tuh, berarti 165 kilo bebannya. Kalau yang lainnya kosong sih, nggak ada, belakang tuh nggak ada. Nanti kita cobain. Tuh enak banget buat nikung tuh. Gile. Ini buat nikungnya enak masih parah. Ini kanan apa kiri? Terus. Oh kita lurus ya. Cakep sih. Iya buat ini. Buat nikungnya enak nih mobil. Suspensinya jos. Tuh bantingnya lewat speed trap tuh gitu. Karena bannya lebih tinggi itu sih. Kondisi bannya lebih tinggi, lebih lebar juga. Kalau tingginya nambah, lebarnya enggak, mungkin akan limbung. Ini lebar dari 195 jadi 205. Tingginya dari 60 ke 65%. Jadi lumayan ngedonat gitu ya. Jadi mungkin secara proporsional ini paling proporsionalnya paling bagus nih. Coba menuju ke sirkuit BSD untuk ngetes 0-100. Ini pakai eco aja seenak ini tarikannya. Nah, kita udah masuk area sirkuit BSD. Tapi lagi rame bos. Kita cari yang pas sepi-sepinya ya. Mudah-mudahan dapat. Kita off-kan dulu. Aduh, ini orang. Satu, dua, tiga. Sembilan 9,74. Gila sih. Keren lah. Mobil dengan bobot segini gitu ya. Bongsor. Berapa bobotnya? 2 ton lebih kayaknya dia ya. 9,74. Wow. 0-100 cuman 9,74 guys. Kita pakai Race Logic. Mantap sih. Dengan mobil yang segede ini, sebongsor ini, dapat 9,7. Gila sih. Kicks tuh berapa ya kicks? Kicks tuh 8,7. 8, sekian. Lift itu 7,9 ya. Wih gila, ini mah enak sih tarikannya. Enak sih. Tadi lu dapet berapa? 10,2. 10,2. Ini mantep nih. Tanpa AC, PDC-nya di off-in, kemudian kita pakai mode sport. Langsung gerung. Wow. Dapat 9,74. 060 cuman 4,47. Wih keren sih, keren. Segini keren. Jadi pengen. Ya. Suspensinya enak. Terus juga akselerasinya mantap. BBM-nya irit. Pol sih. Cuman pajaknya mahal. Kalau ini kan e-power itu masih dihitung 2 mesin. Jadi hitungannya masih tetap hybrid gitu. Kalau aja dapat keringanan pajak gitu dari pemerintah yang itu memperlancar penjualannya hybrid di Indonesia kayaknya tuh. Jadi kesimpulannya nih mobil enak sih. Serena C28 e-Power generasi kedua e-Powernya ini enak banget. Dengan mesin 1000 cc, 1400 cc 3 silinder direct injection with balancer. Suara mesinnya halus, tidak sekasar yang generasi 1. Kemudian secara konsumsi BBM kita tadi buat bejek-bejekan gitu ya, buat ngetes akselerasi juga, itu masih di angka 16,9. Itu masih oke sih. Tadi kalau kita coba dalam kota gitu, penggunaan yang rata-ratanya di 26 sampai 30 km per jam, rata-rata 26 sih tadi itu bisa dapat 22,1
km per liter. Itu lumayan nice sih. Bukan lumayan lagi, kalau di kelas Serena itu very nice. Itu 2 kali lipat lebih irit dari generasi sebelumnya. Ya, 2 kali lipat lebih irit. Karena yang sebelumnya itu paling dapat kalau dalam kota di 110 lah paling rata-rata. Tapi ini bisa dapat 22,1 km. The best ini. Jadi kalau untuk bilang rekomendasi mobil ini atau enggak, ya rekomendasi banget. Buat penggunaan dalam kota nyaman. Tapi juga ketika kita mau keluar kota buat nyalip-nyalip, akselerasinya cakep sih. Cakep, akselerasinya cakep. Nah, sekarang kita mau coba ProPilotnya. ProPilotnya, waduh, mobilnya susah kalau ProPilotnya di kondisi di daerah yang ramai seperti ini. Nah, untuk cruise controlnya si Serena C28 e-Power ini itu juga sudah AD1 kan, jadi ya benar-benar sampai berhenti nih. Kita nyeting di 30 km per jam, kondisi di lampu merah. Ini nggak nginjek rem, nggak nginjek gas sama sekali. Gitu. Jadi tinggal nanti kalau misalkan mobil di depan jalan, dia akan ikut mobil yang di depan. Kalau misalkan ini nanti tinggal tekan keres aja, geser keres ininya. Gitu. Nah, kalau kita mau ngikutin yang depan, tinggal rest aja, langsung ngikutin secara otomatis. Tuh, cakep. Jadi nggak usah repot-repot kita ngegas lagi, udah secara otomatis ngikutin nama mobil di depan. Nambah kecepatan ya tinggal naikin aja. Gitu guys. Nah, kalau misalkan dia gambar setirnya sudah warna hijau, itu sudah aktif lane centering assist-nya. Jadi bisa nyetir sendirilah ibaratnya gitu. Ini nunggu yang hijaunya dulu sampai muncul hijau. Ini belum muncul. Nah, terlihat ya hijau. Nah, ini udah nggak perlu belok, udah secara otomatis belok tuh. Nah, pegang, dah ikut lagi sama yang di depan. Gitu. Ini kecepatannya di 42. Nah, kalau dia muncul, pegang lagi, aktif lagi. Jadi belum 100% autonomous karena memang ini masih AD1. Jadi harus tetap megangin setir. Jadi hanya untuk bantu aja. Nah, sebenarnya dia belok sendiri tuh. Walaupun dia AD1 tuh. Belok sendiri. Nah, pegang lagi setirnya. Dah. Kalau sudah lurus, udah ngikut sama yang di depan, nah hilang, kepotong karena ada garis yang melintang tadi. Gitu guys. Nah, udah muncul lagi, lepas lagi. Oh, ada garis lagi. Jadi untuk membantu yang suka zigzag ini ngebantu banget sih. Nih udah muncul gini hijau setirnya. Nah, tinggal pegang ketika dia muncul warna merah. Gas sendiri lagi. Nah, kalau garisnya jelas, dia akan selalu membaca garisnya yang kiri kanan ya. Tapi kalau garisnya salah satunya dia nggak ada, ya dia nggak bakal bisa ngebaca garisnya. Gitu. Atau garisnya ada kiri kanan tapi nggak jelas, udah mulai kabur gitu garisnya, nah itu juga nggak bisa. Gitu. Nah, tuh, ini jalannya belok nih, setirnya belok tuh. Secara otomatis. Nah, kalau muncul warna merah warning, suruh pegang setir, pegang lagi. Nah, kalau dia hilang, kita harus pegang dulu sampai dia muncul setirnya warna hijau lagi. Nah, gitu. Jadi ada buzzer ting dung, dia udah aktif ProPilotnya. Oke, jadi kesimpulannya setelah 1 jam kurang lebih kita berkendara dengan Nissan Serena e-Power C28 ini recommended banget buat dimiliki keluarga yang dia nyaman, tapi juga buat akselerasi itu masih enak gitu ya. Jadi secara konsumsi BBM ini kita udah jalan sekitar ya kurang lebih waktu yang kita tempuh itu 1 jam 3 menit totalnya. Jadi 1 jam 3 menit itu rata-rata kecepatan di 31 km per jam
dari tadi yang kita geber-geberan untuk ngetes akselerasi, kemudian juga macet-macetan, itu kita dapat konsumsi BBM 17,8 km per liter. Itu luar biasa sih menurut gua. Irit gitu ya, tapi juga akselerasinya enak. Ya bayangin aja mobil segede gini gitu ya, dengan akselerasi segitu cepatnya, 0-100 cuman 9,74, itu keren gitu ya. Jadi buat Nissan dengan e-Power generasi keduanya ini cakep. Mudah-mudahan X-Trail yang e-Force, yang X-Trail e-Power T33 cepat masuk juga ke Indonesia. Jadi kita bisa nyobain lagi. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui ketika kita ngupload video yang baru ya. Thank you sekali lagi. Bye bye.